warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada siang hari ini Jumat tanggal 1 November 2024 akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan. Untuk jadwal Jumat pada siang hari ini, yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Haji Arifullah, sedangkan sebagai Bilal Bapak Haji Musonif. Untuk Jumat yang akan datang tanggal 8 November 2024, insya Allah yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Kiai Haji Mas Ahmad Muhammad, sebagai Bilal Bapak Abdul Qadir, Muadzin Bapak Abdul Muiz, dan sebagai protokol Bapak Amanwo. Pemberitahuan selanjutnya, untuk laporan hasil kota infak pada Jumat yang lalu sebesar Rp5.426.000. Laporan hasil kota infak halaman masjid sebesar Rp3.800.000 dan laporan hasil kotak parkir sebesar Rp2.950.000. Untuk laporan hasil parkir remaja masjid sebesar Rp65.000. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama TPQ Muhajirin, TPQ Al-Barokah, dan hamba Allah yang telah memberikan sedekah nasi bungkus, nasi kotak, snack dan minuman kepada jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya syairillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitur Rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Riya an-nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد روض أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Saudaraku sidang jemaah dimuliakan oleh Allah, patut kita sadari bahwa dalam diri kita disematkan oleh Allah salah satu makhluk Allah yang paling sombong, paling arogan, paling kurang tahu diri, yang disebut nafsu. Ketika diciptakan oleh Allah, seluruh makhluk diperintahkan oleh Allah untuk berikrar kepada Allah. Apakah mereka mengakui
Allah sebagai pencipta sesembahan, zat yang maha kuasa. Alastu birabbikum, semua makhluk, bahkan tidak terkecuali saat itu iblis yang belum durhaka kepada Allah menjawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, pencipta kami. Tapi si nafsu tidak menjawab demikian. Dia menjawab, anta ya Allah, wa ana. Engkau adalah Engkau ya Allah, dan aku adalah aku. Saudaraku sidang Jumat dimuliakan oleh Allah, karena keberadaan nafsu inilah Allah menggambarkan dalam firman surah An-Nazi'at yang terbaca di awal khutbah, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang toho, senengane melampaui batas, mengikuti keinginan-keinginan nafsunya, hasrat-hasratnya, ambisi-ambisinya, dan itu biasanya didorong oleh keinginan-keinginan, harapan-harapan duniawinya. Orang-orang seperti ini diancam oleh Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa, sungguh jahim, neraka adalah tempat kembalinya. Sedangkan orang-orang yang khafa maqama rabbih, selalu takut, khawatir bagaimana Allah nanti melihat dirinya, bagaimana Allah menilai dirinya, bagaimana nanti saat dirinya kembali ke sisi Allah, apakah dia akan menjadi hamba yang diampuni, diridhoi, atau sebaliknya. Karena itulah dia wanahan nafsa 'anil hawa, mencegah nafsunya dari pengaruh hawa, keinginan-keinginan yang buruk, keinginan-keinginan yang jelek, sehingga dia selalu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa, surga adalah tempat kembalinya. Karenanya sidang Jumat dimuliakan oleh Allah, baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, satu-satunya lawan nafsu adalah hati kita. Kata Sayyidina Ali menerjemahkan sabda baginda Rasulullah, ala inna fil jasad mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maka Sayyidina Ali menerjemahkan, ala inna lillahi fil ardi aniyatan, Allah memiliki tempat di dunia ini. Bukan berarti Allah butuh tempat dan Allah dilingkupi oleh tempat. Aniyah adalah gambaran bahwa dalam diri manusia Allah memiliki tempat khusus. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ala wahyal qulub, tempat itu adalah hati kita, hati manusia. Maka beliau mengatakan untuk menerjemahkan idza saluhat dan idza fasadat ini, fa khairuha, maka sebaik-baik hati adalah asfaha wa aslabuha wa araqquha. Maka sebaik-baik hati adalah hati yang paling asfa,
paling bersih. Para mufassir hadis menerjemahkan asfa ini berarti keyakinan kita kepada Allah harus benar-benar bersih dan murni. Kita tidak boleh meyakini apapun, siapapun bisa memberi manfaat mudarat kepada diri kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita lakukan ini bukan sebab yang mengharuskan Allah memberikan apapun kepada kita. Bukan sesuatu yang mengharuskan Allah memberikan keinginan-keinginan kita. Pekerjaan kita bukan sebab kita memperoleh rizki. Upaya kita untuk berobat bukan sebab kita memperoleh kesembuhan. Mungkin pemahaman kita selama ini seperti itu. Tapi oleh Abu Hamid Al-Ghazali itu bahkan dikatakan sebagai sebuah bentuk penyekutuan kepada Allah karena meyakini sesuatu selain Allah sebagai penyebab. Yang maha melimpahkan rizki adalah Allah. Pekerjaan adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Kalau kita sandarkan rizki itu dalam pekerjaan kita, maka suatu saat mungkin kita akan kecewa. Tapi kalau rizki itu benar-benar kita sandarkan kepada Allah, maka Allah yang paling tahu, maha tahu bagaimana memberikan yang terbaik untuk diri kita. Begitu pula Asy-Syafi huwallah, yang maha menyembuhkan adalah Allah. Wasilah-wasilah upaya kita berobat, termasuk siapapun tempat kita mendapatkan kesembuhan, itu bukan sebab, tapi bentuk-bentuk kita mengaktualisasikan rasa syukur kita kepada Allah. Ketika sakit bukan sebuah kehendak jelek, karena Allah akan lebur dosa kita dan angkat derajat kita. Perjalanan kita menuju tempat berobat adalah perjalanan kita untuk bersyukur kepada Allah, karena karunia sakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sidang jemaah, mungkin akal pikiran kita agak sedikit rumit memahami hal tersebut, tapi hati benar-benar harus dipisahkan dari segala hal yang menempatkan selain Allah di dalamnya. Keyakinan-keyakinan kita kepada Allah teruji saat kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan. Saat kita gagal, saat kita sakit, saat kita terkena musibah, saat itulah terkoreksi keimanan kita. Apakah kita masih yakin kepada Allah? Apakah kita masih percaya kepada Allah atau sebaliknya? Berikutnya, aslabuha adalah hati yang paling teguh, yang paling kokoh, tahan banting, tahan uji. Apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan keyakinan kita kepada Allah. Apapun yang kita alami tidak akan merubah husnudzon kita kepada Allah. Baginda Rasulullah mencontohkan gambaran orang yang aslab, paling kokoh keimanannya ini, seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Betapa dari bentuk awal beliau bukan sekedar kafir atau kufur, tapi bahkan orang yang paling memusuhi Rasulullah dan menginginkan membunuh Rasulullah. Tapi keteguhan diri beliau, bahkan saat beliau mengikrarkan dirinya di hadapan Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka saat itu pula Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah terang-terangan. Sebelumnya Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Keteguhan, kekokohan ini teruji sekali lagi saat kita mengalami banyak hal-hal yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan.
Yang terakhir, saudaraku sedang jemaah dimuliakan oleh Allah, hati yang terbaik, yang layak, yang pantas menjadi tempat bersemayamnya Allah dalam diri seorang yang beriman adalah araqquha, yang paling lemah lembut. Kata mufassirul hadis, lemah lembut kepada sesama muslim. Dan ini adalah PR terberat buat kita, saudaraku, ketika kita melihat kepribadian atau identitas Islam masih terkotak-kotak dengan kelompok-kelompok, golongan-golongan, apakah afiliasi keagamaan atau politik atau yang lain-lainnya. Kita tidak bisa lagi melihat saudara kita muslim hanyalah seorang muslim, bukan dibedakan oleh organisasinya, partainya, kelompoknya, dan lain sebagainya. Akhirnya, saudaraku sedang dimuliakan oleh Allah, jika kita ingin benar-benar menjadi orang yang tidak sekedar jawarihnya, anggota badannya tunduk dan taat kepada Allah, tapi hatinya juga benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah, maka seharusnya kita benar-benar membersihkan hati kita dari segala hal yang merusak keyakinan kita. Kita harus meneguhkan, mengokohkan hati kita dari hal-hal yang bisa menggoyahkan keimanan kita, dan kita harus benar-benar lembut kepada sesama saudara kita seiman seagama. Semua sedikit peringatan ini ada guna dan manfaatnya untuk diri al-fakir pribadi dan jamaah sekalian. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul basir. Waghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. أما بعد فيا حاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim 'ala sayyidina Maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana ya Allah fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa alsinatina wa kulli shay'in a'taitana ya Allah ya Rabba ya Ghawtha ya Allah. Engkau yang maha tahu siapa sebenarnya diri kami, bagaimana diri kami, ya Allah. Ampuni diri kami, segala ketidaktahuan, kebodohan kami, segala ketidaksengajaan maupun kesengajaan kami. Ya Allah, berkahi diri kami, keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, murid-murid kami, para pemimpin kami, masyarakat kami, jamaah kami. Ya Allah, ya Rabbana, limpahkan kebaikan kepada kami sebagaimana kebaikan yang selalu Engkau hadiahkan pada baginda Rasulullah SAW. Jauhkan, selamatkan ya Allah kami dari segala ketidakbaikan lisan, perbuatan, dan sikap kami, sebagaimana selalu Engkau lindungi baginda Rasulullah SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.